Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan kepada siswa-siswi kelas 7, selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 27. Semoga di masa pandemi ini kalian tetap semangat dalam belajar. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada semua hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada semua hadirin, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Dan yang beragama Islam, marilah kita membaca Asmaul Husna. Berdoa dimulai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir,
Ya awal ya akhir, ya zahir ya batin, ya wali ya mutali ya bar ya tawab, ya muntakim ya afu ya ra'uf, ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram, ya muqsit ya jami ya khani ya mughni, ya mani ya dar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasid ya sabur ya Allah ya Allah. Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Dewa, guru yang mengampu mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Bunju. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini adalah hari kedua kalian mengikuti pelaksanaan MPLS yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Bunju. Materi MPLS hari ini adalah profil pelajar Pancasila. Apa dan bagaimana profil pelajar Pancasila ini? Silakan kalian simak video animasi yang berikut ini yang saya ambilkan dari channel YouTube Kemendikbud. Silakan. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis.
Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Jadi anak-anak, video profil pelajar Pancasila, semoga video tadi bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar di masa pandemi ini walaupun dilaksanakan secara daring atau online. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Dewi Dahanani, bisa dipanggil dengan Bu Rani. Sehari-hari di SMP Negeri 2 Puncul saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, Bu Rani mengucapkan selamat bagi siswa-siswi baru peserta didik SMP Negeri 2 Puncul. Selamat berproses, selamat belajar, semoga menjadi calon siswa-siswi hebat dan luar biasa, tentunya siswa-siswi generasi emas penerus bangsa. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Rani diamanahi untuk menyampaikan materi wawasan kebangsaan dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Langsung saja, yang pertama, pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari dua kata. Yang pertama adalah wawasan, yang kedua adalah kebangsaan. Wawasan berarti tinjauan atau cara pandang, kebangsaan berarti kesadaran diri sebagai warga negara suatu negara. Jika dirangkai, wawasan kebangsaan berarti konsepsi cara pandang yang dilandasi dengan kesadaran diri sebagai warga negara suatu negara akan dirinya dan lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada asas-asas wawasan kebangsaan. Yang pertama, asas tujuan yang sama. Kemudian asas solidaritas, lalu asas keadilan, asas kerjasama, asas kejujuran, dan asas kesetiaan. Ada juga 4 konsensus kebangsaan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk memantapkan wawasan kebangsaan kita akan negara Indonesia ini, mari kita ingat-ingat kembali. Apa sih yang ada di dalam negara Indonesia ini? Indonesia ini punya apa sih? Oke, kita awali dari karakter negara Indonesia.
negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terbagi ke dalam 34 provinsi. Kemudian negara Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku bangsa, di antaranya suku Batak, suku Jawa, suku Sunda, dan masih banyak lagi. Lalu Indonesia juga memiliki keanekaragaman bahasa, ya, di antaranya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, Ngapak, dan masih banyak lagi. Lalu selain memiliki keanekaragaman bahasa, Indonesia sebagai negara yang beragama juga memiliki keanekaragaman agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita semua hidup berdampingan, saling toleransi, hidup dalam sebuah kerukunan. Nah, selain keanekaragaman tersebut, Indonesia juga kaya akan keanekaragaman budayanya. Di antaranya adalah tariannya, adat istiadatnya, alat musiknya, dan masih banyak lagi keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Nah, keanekaragaman ini merupakan milik kita semua, milik seluruh warga negara Indonesia. Untuk itu, kita semua memiliki kewajiban yang sama, yaitu mempertahankan, melestarikan, dan memajukan budaya bangsa Indonesia. Tentunya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, kalau tadi tentang karakteristik negara Indonesia, sekarang kita ingat-ingat lagi identitas bangsa Indonesia. Yang pertama, bendera negara Indonesia, bendera merah putih. Lambang negara Indonesia, burung Garuda. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dasar negara kita adalah Pancasila. Lalu hukum dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kaitannya dengan dasar negara kita Pancasila ini harus kita jadikan pedoman dalam bertingkah laku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud manusia-manusia Indonesia yang berkarakter. Baik, itu tadi adalah sekilas tentang negara Indonesia. Nah, anak-anakku, peserta didik baru, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah, di era globalisasi saat ini atau modern saat ini, banyak sekali ancaman-ancaman yang bisa mengancam negara kita tercinta, negara Indonesia, khususnya mengancam generasi penerus bangsa atau generasi muda. Apa saja ancaman itu? Diantaranya penyalahgunaan narkoba, lalu tontonan yang membodohkan. Apa Bu tontonan yang membodohkan? Tontonan yang membodohkan itu diantaranya adalah video porno, berita hoax, tontonan-tontonan yang tidak layak ditonton. Lalu apalagi? Pergaulan bebas, terorisme, radikalisme yang tujuannya adalah untuk memecah belah bangsa Indonesia. Nah, lalu apa cara kita untuk menangkal ancaman-ancaman tersebut, untuk menghindari ancaman-ancaman tersebut? Yang pertama adalah menguatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa memiliki bangsa Indonesia. Kemudian bersikap rela berkorban, ya, rela meluangkan waktu untuk belajar lebih giat lagi, semangat meraih cita-cita dan mengukir prestasi. Nah, itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menangkal ancaman-ancaman tersebut, dan masih banyak lagi cara yang bisa kita lakukan. Nah, mengapa kita harus mencintai tanah air kita? Mengapa kita harus cinta negara Indonesia? Ada banyak sekali alasan kenapa kita harus cinta Indonesia, anak-anakku. Di antaranya adalah yang pertama, yang inti, kita lahir di negara Indonesia. Negara Indonesia ini adalah rumah kita. Yang kedua, Indonesia kaya akan keberagaman budayanya. Indonesia memiliki keindahan alam yang luar biasa, memiliki masyarakat yang ramah. Indonesia juga memiliki iklim tropis, yang artinya bahwa tanah Indonesia adalah tanah yang subur. Itulah makanya sumber daya alam yang ada di negara Indonesia itu berlimpah. Ya. Lalu Indonesia adalah negara yang kaya akan adat istiadatnya, yang merupakan kekuatan bangsa di mata dunia. Nah, lalu bagaimana Bu cara kita mencintai bangsa Indonesia? Nah, cara kita mencintai bangsa Indonesia diantaranya adalah yang pertama, membiasakan dari hal-hal yang kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Lalu belajar yang giat, menghapus budaya menyontek, utamakan kejujuran, berakhlak mulia,
hindari pergaulan bebas. Ya, biasakan mematuhi tata tertib. Lalu kenali Indonesia. Indonesia kita semua. Oke? Indonesia adalah milik kita bersama, harus kita jaga bersama, harus kita sejahterakan bersama. Baik, itu tadi adalah sedikit pemaparan materi wawasan kebangsaan yang bisa Ibu Rani sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangannya, Ibu Rani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ayu Istiqomah. Saya akan menyampaikan materi terkait pemantapan karakter. Sudahkah kalian tahu apa itu karakter? Sudahkah? Adakah suatu bayangan di pikiran kalian mengenai karakter? Ada? Atau tidak? Mari kita pelajari hari ini. Pengertian karakter. Menurut Suyanto, karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Sedangkan menurut Kertajaya, karakter merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespons sesuatu. Dan yang ketiga, menurut Kamus Psikologi, karakter merupakan kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Dari ketiga pengertian karakter ini, kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Yang pertama, karakter itu merupakan cara berpikir dan berperilaku. Yang kedua, karakter merupakan ciri khas seorang individu. Jadi, karakter setiap individu bisa berbeda-beda. Dan yang ketiga, karakter ini berhubungan dengan sekitar. Dalam pemantapan karakter, ada 5 nilai utama revolusi mental penguatan pendidikan karakter. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah gerakan hidup baru dengan mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara bekerja kita adalah generasi revolusi mental. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya, misalnya dulu ketika kalian masih SD, kalian memiliki cara pandang, cara berpikir, dan cara kerja yang belum dewasa. Sekarang, kalian sudah menjadi siswa SMP. Sudah saatnya kalian menjadi siswa-siswa hebat yang memiliki pikiran, cara pandang, cara berpikir, cara kerja yang lebih maju dan lebih dewasa daripada kalian sebelumnya. Ada 5 nilai utama yang harus selalu kalian pegang. Yang pertama adalah religius. Religius ini mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nasionalis, yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ketiga, mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu, dan merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Yang keempat, gotong royong, mencerminkan tindakan, menghargai semangat, kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Dan yang terakhir adalah integritas, upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Selanjutnya, mari kita bahas dengan lebih mendetail 5 poin utama tadi. Yang pertama adalah religius. Perhatikan segitiga. Di dalam segitiga ada tulisan individu di tengah.
ke atas Tuhan, ke samping sesama dan alam. Panah itu menunjukkan hubungan individu dan dengan ketiganya. Yang pertama adalah hubungan individu dengan Tuhan. Religius dalam hal hubungan individu dengan Tuhan ini ditunjukkan dengan iman, ajaran agama, keyakinan, dan tata cara beribadah yang dilakukan dengan baik dan benar. Misalnya, setiap memulai pembelajaran, selalu kalian awali dengan doa. Begitu pula ketika kalian mengakhiri pembelajaran, jangan lupa berdoa. Yang kedua adalah hubungan individu dengan sesama. Hubungan individu dengan sesama ini adalah ajaran agama dan kepercayaan yang diwujudkan dalam cara berelasi dengan sesama. Contohnya, toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama, persahabatan, membela dan melindungi yang lemah. Sedangkan hubungan individu dan alam ini merupakan harmoni dengan alam, menjaga keutuhan ciptaan, yaitu menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Hal yang paling mudah kalian lakukan adalah menjaga sekolah tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya. Nasionalis merupakan sikap untuk mampu mengapresiasi, menjaga, mengembangkan kekayaan budaya bangsa sendiri yang meliputi kebijaksanaan, keutamaan, tradisi, nilai-nilai, pola pikir, mentalitas, karya budaya, dan mampu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga semakin memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Nasionalis ini bisa kalian lakukan dengan berprestasi, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, cinta tanah air, mengutamakan produk Indonesia, taat hukum, dan disiplin. Contoh gampangnya adalah, kalian teruslah rajin belajar agar bisa berprestasi sampai mengharumkan nama bangsa. Kalian juga harus disiplin menaati peraturan dimanapun kalian berada. Selanjutnya, kalian juga harus cinta tanah air, bisa ditunjukkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di saat upacara. Kalian juga harus mengutamakan produk Indonesia, cinta produk Indonesia, lebih suka memakai barang dari produk lokal daripada produk impor. Mandiri merupakan sikap percaya pada kemampuan, kekuatan, bakat dalam diri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Bisa kalian tunjukkan dengan profesional, kreatif, sehat, tahan banting, semangat kerja, berani, teguh dalam prinsip pembelajar sepanjang hayat. Gotong royong merupakan kemampuan bekerja sama satu sama lain dalam rangka memperjuangkan kebaikan bersama bagi masyarakat luas, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan perhatian karena miskin, tersingkir, dan terabaikan di dalam masyarakat. Gotong royong ini bisa kalian tunjukkan dengan kerjasama, solidaritas, terlibat dalam komunitas, berorientasi pada kemaslahatan bersama. Misalnya, contoh gampangnya, ketika di sekolah untuk membersihkan kelas, kalian perlu bergotong royong, membagi tugas dalam membersihkan lingkungan. Ada kalanya ketika ada teman kalian yang mengalami musibah, kalian bahu-membahu bergotong royong mengumpulkan iuran untuk membantu teman kalian yang sedang kesusahan. Dan yang terakhir adalah integritas. Integritas ini artinya mampu menyelaraskan pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang merepresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Hal ini dapat kalian tunjukkan dengan keteladanan, sopan, kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, sportif, tanggung jawab, dan anti korupsi. Contoh gampangnya, integritas ini dalam kehidupan kalian selama sekolah adalah kalian tidak mau mencontek selama ujian. Ketika teman-teman kalian mencontek dan kalian tidak mau mencontek, itu kalian artinya sudah menjunjung tinggi integritas.
Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita senantiasa sehat dan bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.